Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Tutor Bahasa Indonesia Bapak Agung Nasrullah Saputro. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Perkenalkan, saya Abdul Malik Balian, jurusan Administrasi Bisnis. Pagi ini saya ingin mempresentasikan tentang dampak COVID-19 dan cara memutus penularannya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara telah memberikan dampak yang sangat besar, baik secara fisik maupun non-fisik. Menurut para ahli, pandemik ini memberikan banyak dampak yang sangat besar bagi kesehatan mental manusia. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar berbagai belahan di negara dunia ini, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan secara sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu, yang pada akhirnya ditransmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran, terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Sepanjang tahun 2020, jumlah pekerja di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan. Secara agregat, total pekerja di kawasan Asia dan Pasifik pada tahun 2020 sebesar 1,8 miliar orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,2% dibandingkan tahun 2019 atau mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 61,8 juta pekerja. Lalu, bagaimana cara kita menghentikan penyebaran COVID-19? Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Yang keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung Anda dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sedang sakit atau sedang keluar rumah. Demikianlah presentasi tentang dampak dari COVID-19 dan juga cara memutus penyebaran COVID-19. Saya harap saudara-saudara saya sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.